Nama saya Suster Katarina HK, asal dari Paroki Santo Yusuf Baturetno, Wonogiri. Menelusuri hidup panggilan ini, saya sungguh merasakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Menunggu jawaban Ia sungguh membutuhkan waktu cukup lama, berliku-liku, unik, terkadang menyakitkan, namun indah dan membahagiakan. Ceritanya cukup panjang. Tuhan memberi kesempatan, tapi ada batasnya. Waktu ada batas, tapi kasih Tuhan tanpa batas. Setelah saya ditangkap Tuhan, tak ada alasan untuk menolaknya. Sehingga apapun, dimanapun, diutus Tuhan lewat pemimpin kongregasi, saya laksanakan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, kerja semaksimal mungkin. Soal hasil, silahkan untuk melihat. Penuh kepercayaan, saya tidak bekerja sendiri, karena bersama Tuhan, bersama Bunda Maria, bersama teman-teman sekerja, serta suster-suster sekongregasi. Maka begitu ada pendekatan dari pemimpin, langsung saya berdoa novena. Bersyukur saya boleh ikut ambil bagian dalam karya pendidikan, melanjutkan karya awal saya sebelum masuk biara. Karena tahun 1971 sampai 1981 saya bekerja sebagai guru di SD Sapere 1 Palembang. Tahun 1981 sampai 1884 saya melanjutkan menjadi postulan dan nobis. 1984 sampai 1211, di usia 60 tahun saya boleh lepas dari sekolah. Waktu itu saya berangan, sesudah lepas dari sekolah saya banyak waktu, mau untuk apa ya? Rupanya tugas perutusan itu semakin melimpah. Tinggal di komunitas-komunitas kecil di daerah-daerah, melayani Tuhan bersama umat sederhana. Saya bersyukur, bahagia bila kehadiran saya membawa umat itu lega, lebih beriman, semakin rajin untuk berkumpul berdoa bersama di dalam lingkungan, dan terlebih-lebih rajin dalam perayaan Ekaristi. Suatu tempat punya keinginan yang cukup lama terpendam, mereka ingin ziarah, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Setelah berbicara, maka akhirnya ziarah itu pun dapat terlaksana. Mereka senang, dan saya memetik buahnya dari ziarah itu. Mereka lebih tekun untuk berkumpul, berdoa, dan ke gereja. Lebih-lebih bagi orang tua, imam, biarawan, biarawati lebih senang dan rajin untuk mengadakan pertemuan, saling tukar pikiran, dan sebagainya. Kunjungan umat itu pastoral yang saya sukai, yang saya senang, bisa bertemu umat secara langsung. Namun pada kesempatan COVID yang lalu, Tuhan mengubah kunjungan umat itu menjadi kesempatan untuk berdoa, mendoakan mereka, mendoakan umat yang lebih jauh dan dapat menjangkau lebih luas. Hidup panggilan saya jalani dengan penuh syukur, berkat dukungan keluarga, kongregasi, dan juga dari teman-teman.
Rasa-rasanya dalam hidup saya itu dari kiri kanan diapit oleh adik-adik, dijaga, dan dari belakang didorong. Karena di depan ada Tuhan Yesus, maka cukup kiri kanan dan belakang yang saya rasakan. Tuhan Yesus berada di depan. Dalam hidup karya pelayanan memang tidak mulus, tidak jalan mulus. Godaan, penghalang tetap ada, dan tidak sedikit di dalam maupun dari luar. Itu betul saya alami. Tapi saya merasakan di saat saya lemah, Tuhan lebih kuat untuk menopang saya. Sebagai suster senior, saya pun masih bergabung dengan teman-teman yang mempunyai himpunan AAPHK, dan itu adalah tempat saya untuk menempa diri di saat masih muda. Dan sampai saat ini saya tetap bergabung dengan mereka dalam batas-batas tertentu, mendoakan mereka yang masih aktif dalam berbagi kasih dan berbagi pengalaman. Setelah menempati 12 komunitas dengan keunikan pelayanan-pelayanan, saat ini saya tinggal di komunitas yang ke-13, yaitu di Panti Breda Gria Nugraha. Komunitas yang ke-14 hanya Tuhan yang tahu waktunya. Lewat kongregasi, Tuhan menyediakan tempat yang indah dengan perutusan utama kerasulan doa, menyapa oma opa yang dipercayakan di Panti Breda ini. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa saya lakukan di tempat ini, sehingga sungguh-sungguh hidup ini mengalami damai dan sukacita karena Yesus andalanku. Ajakan saya untuk kaum muda adalah harapan gereja. Mari tetap tekun berdoa, teguh dalam iman, berjuang demi masa depan. Dengar suara hati terdalam, karena itu adalah suara Tuhan. Jangan abaikan benih-benih panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Saya sebagai suster hati kudus menghimbau, mengajak kaum mudi, anak-anak, putri-putri Indonesia untuk bergabung menjadi suster-suster hati kudus. Saudari-saudara kaum muda, tak ada layang-layang terbang tanpa menentang angin. Demi Tuhan dan gereja, kaum muda harus tetap maju. Demikian yang dapat saya ceritakan dalam kesempatan ini menjelang pesta 40 tahun dalam hidup membiara.